Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihuddin SPD, guru SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan aksi nyata topik pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ada 3 topik pembelajaran di Merdeka Belajar. Topik pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Topik kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Topik ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Kemudian pada pelatihan ini ada 5 modul yang harus dipahami. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya saya akan memaparkan kelima modul ini. Yang pertama, modul pertama ini mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu pendidik harus mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Pendidik harus terus belajar secara mandiri. Pendidik harus bisa mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Pendidik harus bersifat adaptif terhadap perubahan peserta didiknya. Yang terakhir, pendidik harus mampu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada peserta didiknya. Modul yang selanjutnya yaitu modul kedua, mendidik dan mengajar, yaitu pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik tidak sekedar memberikan pengetahuan, tapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Manusia yang merdeka adalah manusia yang menguasai dirinya serta bijaksana. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yaitu setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kodrat alamnya. Pendidikan itu bergerak secara dinamis, perubahannya tidak bisa dihindarkan, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Kemudian cara mendidik disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti halnya tadi, kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas Trikon, yaitu continue, convergen, dan konsentris. Apa itu asas Trikon? Yaitu continue, convergen, dan konsentris. Continue merupakan pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Selanjutnya konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan
perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Yang terakhir, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini, pendidikan sejatinya dapat mengantarkan peserta didiknya. Dan itu harus untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, akan tetapi pendidik juga harus mampu mendorong peserta didiknya untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Itulah pemaparan saya tentang topik 1, yaitu pemahaman merdeka belajar. Berikut umpan balik, yaitu setelah menyimak paparan ini, apa yang bisa kita lakukan. Di bawah ini adalah contoh umpan balik dari paparan yang tadi saya terangkan. Contohnya seperti ini, dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Saya pikir pendidikan dan pengajaran sama, ternyata pendidikan dan pengajaran itu sangatlah berbeda. Kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan ini adalah bagaimana setelah memahami pemaparan saya ini, apakah Bapak dan Ibu guru akan merubah sedikit demi sedikit tentang mendidik dan mengajar kepada para peserta didik, atau bisa saja umpan balik yang Bapak Ibu guru hebat siapkan mungkin lebih hebat dari contoh yang saya tadi contohkan. Bapak Ibu guru hebat bisa menuliskan umpan balik terhadap materi ini di channel YouTube saya ini. Melalui kolom komentar juga bisa, atau melalui link yang ada di deskripsi PMM. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru hebat, guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.